kita sudah melaksanakan PTS yang kedua, kita belajar lagi. Bertemu lagi dengan Ustazah Silvi. Kali ini kita akan belajar tematik. Tematik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang dongeng. Ada yang sudah tahu dongeng itu apa sih? Sudah tahu? Dulu waktu di kelas 1 sudah kan? Nah, dongeng itu adalah cerita yang tidak nyata. Cerita yang tidak nyata, cerita yang hanya dibuat-buat. Nah, ingat-ingat ya, apa dongeng? Pinter, cerita yang tidak nyata, hanya dibuat. Jadi kebenarannya itu tidak ada. Pernah terjadi atau tidak itu tidak ada. Karena itu hanya dibuat-buat. Pinter. Nah, dongeng itu ada tokohnya loh. Tokohnya biasanya bisa berupa hewan. Contohnya apa? Kancil dan si kura-kura. Nah, itu dongeng. Ada lagi bisa berupa tumbuhan, bawang merah dan bawang putih. Itu juga dongeng. Ada lagi yang orang. Ada dongeng orang itu contohnya Pinocchio dan juga bapaknya itu namanya siapa Ustazah lupa, itu juga termasuk dongeng. Ya, itu adalah contoh-contoh dongeng. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh dongeng? Nah, dulu waktu kecil sering kan dibacakan dongeng oleh ibu atau ayah? Pinter. Nah, dongeng selain ada tokoh juga ada latar. Latar itu apa? Latar itu adalah tempat di mana dongeng itu berlangsung. Misalkan dongeng tentang Kancil dan kura-kura. Sudah pernah mendengar? Nah, dongeng antara kancil dan kura-kura itu latar atau tempatnya berada di mana? Pinter, di sungai dan juga di jalan. Terus selain tokoh, selain latar, juga ada apa lagi? Ada waktu. Waktunya siang hari, pagi hari, sore hari, atau malam hari. Itu ada waktu. Nah, coba sekarang kalian bisa buka buku paketnya halaman 17, tema 7. Tema 7 ya, buku paket dinas halaman 17. Ustazah akan membacakan sebuah dongeng. Di sini tugas kalian nanti adalah mengambil pesan yang ada di dalam dongeng itu. Misal, dulu kalian pernah membaca dongeng atau didongengkan cerita Kancil dan si kura-kura. Pesannya apa di situ? Bahwa Kancil itu hewan yang cerdik. Kancil, kura-kura itu hewan yang cerdik. Kesombongan Kancil itu dapat dikalahkan oleh kecerdikan si kura-kura. Jadi nggak boleh sombong, pesan dalam dongeng itu. Nah, sekarang Ustazah akan bacakan dongeng di halaman 17, oke? Halaman 17 dongengnya adalah kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak berniat untuk memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular pun berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mulia dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perutnya yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya.
yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bahkan, bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya hidup sendirian?" Ular mengangguk, tanda mengerti. Sambil berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama. Nah, dongeng ini dari Nuraini Solihati tahun 2007. Nah, dari dongeng yang Ustazah baca tadi ada tokohnya. Tokohnya siapa? Tikus dan juga ular. Nah, dan juga ada latar, ada tempat. Di mana tempatnya tadi kira-kira menurut kalian? Pintar sekali, di sebuah gurun pasir. Nah, Ustazah ingin kalian untuk menuliskan pesan yang sudah kalian ambil dari dongeng yang Ustazah baca tadi. Nanti silahkan ditulis di LK yang sudah disediakan. Oke? Gampang kan? Apa pesan dari cerita itu tadi, dongeng tadi? Siap? Oke, kalau begitu Ustazah akhiri dulu untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, selalu bepergian menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Siap? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Kelantan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa.